dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Bisa ada sini banyak kursi. Bisa bagus tahu. Ini tutupin. Mari nih mau kursi di atas tahu. Masa ke di belakang Bu? Malam, shalom. Nah, sebenarnya tugasnya ini guru dia. Tapi karena tiba-tiba tadi jam 6 sore, guru dia bilang ini minta tolong mau kasih firman. Karena saya tidak sempat tiba-tiba gurunya sakit, saya bilang kita tahu keadaan guru ya kan. Jadi dia bilang oke, saya sanggupi walaupun jujur saya tidak terlalu belajar ini firman kenapa. Tadinya saya berjalan pulang tepat dari melayar sampai jam 4 sore. Pas saya begitu pulang, saya di rumah aduh seperti ini air yang tergenang sampai saya harus kerja bakti. Bukan seperti harus bekerja bakti sampai 25 ember saya kasih keluar itu. Sampai setengah 6 itu jam 6 saya ditelepon saya sudah pergi mau duluan. Pas Ibu Lis saya pergi duluan, Ibu Lis lagi saya menyusul. Tapi sudahlah sedang Tuhan sambil saya kerja sama Tuhan dengan hikmat. Apa yang saya mau seringkan itu yang saya anukan Tuhan yang penting biarlah sering itu menjadi berkat bagi kita masing-masing. Amin. Nah, hanya saya berharap teman-teman jangan ada yang bosan ya kalau saya bawa nanti Nabi makin terus. Oke, kita akan baca di saya bisa minta tolong Ida atau ayat kita Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 10. Berikutnya Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang peras dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih, Sisilia. Beberapa bulan yang lalu saya sempat membaca autobiografi dari Mahatma Gandhi ya. Itu sangat saya sangat berasa, luar biasa sekali perjalanan hidup ini. Hanya saja tadinya dia ingin menjadi orang Kristen ya, tapi setelah dia melihat sesuatu akhirnya dia kecewa. Nah, di situ saya lihat dia ketika dia menulis autobiografinya bahwa di masa pendidikannya ketika dia studi, dia ternyata suka baca Injil itu firman Tuhan. Nah, ketika dia membaca Injil itu dia percaya dan dia sungguh-sungguh setelah dia membaca firman itu Injil dia bersungguh-sungguh berkeinginan untuk menjadi orang Kristen, untuk memeluk agama Kristen karena saking senangnya membaca firman Tuhan. Karena saking senangnya dia ingin membaca firman Tuhan karena dia tahu bahwa dia percaya bahwa dalam ajaran Yesus tentang kasih ia dapat menemukan jalan untuk memecahkan sistem kasta yang terjadi di terjadi di India yang selama ini selalu kan sistem itu kan memecahkan antara
ini kasta, ada kan berapa kasta, sudra kan, sampai yang satu sudra sampai yang brahma yang tinggi, yang membeda-bedakan, mengkotak-kotakan antara antara orang ini dan semuanya. Nah, kalau kita dalam kekristenan itu kan tidak ada, kita kan belajar tentang kasih. Nah, karena keinginannya itu untuk menjadi orang Kristen, akhirnya suatu waktu pada hari Minggu si Mahatma Gandhi ini pergi ke gereja terdekat dari dia punya tempat tinggal. Dia ke gereja di sana, terus dia sampai di pelataran, dia bertemu dengan seorang penjaga. Kepada penjaga itu dia mengutarakan keinginannya untuk masuk Kristen, untuk menjadi seorang Kristen. Mengapa dia ingin menjadi Kristen, kenapa dia mau masih jadi Kristen, tapi apa yang dia terima dari tanggapan dari penjaga itu, bukannya penjaga itu mempersilahkan dia masuk atau memberikan dia tempat duduk, tapi apa yang dikatakan penjaga itu, dia cuma bilang, lebih baik kamu mengikuti saja pergi dengan para pengikutmu untuk beribadah ke tempatmu. Maksudnya dia melarang orang-orang agama Hindu, orang-orang India itu. Kita kan tahu kalau orang India kan cara berpakaian sudah diketahui, oh ini agama Hindu ya. Dia melarang, maksudnya dia menghalangi keinginan Mahatma Gandhi untuk menjadi orang Kristen dengan cara menyuruh dia pergi, meninggalkan dan menyuruh dia pergi mengikuti para pengikutnya untuk beribadah ke tempat di mana dia berada. Pada saat itu Muhammad Gandhi tidak Muhammad Gandhi itu tidak langsung dia tinggalkan begitu saja. Dia tinggalkan begitu saja tempat itu, gereja itu. Sejak saat itu dia tidak pernah lagi menginjak gereja. Dalam autobiografinya dia berkata begini, jika orang-orang Kristen juga mengenal perbedaan atau kasta, lebih baik saya menjadi pemeluk agama Hindu. Sangat miris, bukan? Seharusnya kita sebagai anak Tuhan, apalagi itu harusnya kita bilang, ada orang mau masuk Kristen begitu, tentu kita sukacita, senang gitu ya. Tapi apa yang dilakukannya, dia malah menghalangi. Perkataan penjaga tersebut bukan hanya mengkhianati apa yang sudah Yesus, tentang apa yang untuk mengkhianati tentang Yesus, bahwa menjadikan orang-orang Kristen, yang orang-orang luar yang ingin masuk Kristen, tapi juga dia apa yang Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, apa yang dikatakan, jadikanlah semua murid bangsaku. Jadikanlah semua bangsa murid, itu adalah amanat agung yang kita harus lakukannya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak melaksanakan amanat agung itu. Dalam hal ini saya tidak akan menekankan bagaimana kita sebagai anak Tuhan, maksudnya kita memberitakan itu, tapi saya ingin menekankan bagaimana kita sesama anak Tuhan. Kadang-kadang kita menjadi batu sandungan di antara teman-teman kita, ya kan? Kenapa hal begini demikian? Misalnya gini, mungkin teman kita masuk dalam pelayanannya, saya tak bisa percaya teman-teman di sini orang yang baik dan selalu memberi motivasi kepada teman-teman. Kalau teman-teman dalam melayani mungkin ada di luar sana, tapi saya pernah merasakan hal itu ketika saya melayani pertama kali saya bertobat. Ketika saya pertama kali melayani, seharusnya orang-orang yang tempat saya di situ saya dididik, saya terima Yesus, tapi saya dikritik. Waktu itu ketika saya pertama kali bertobat, terus saya disuruh berdoa ya, maksudnya itu disuruh berdoa, tapi ada seorang ibu yang juga dia seorang berdoa, dia bilang, Betty nggak usah aku berdoa, aku tidak ada apa-apanya. Dia langsung, aduh hatiku jadi down. Nah disitu saya berkata, ini harusnya menjadi berkat, memberikan motivasi kepada orang yang baru belajar sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, harusnya memberikan motivasi, mendorong, bukan yang memberikan membuat patah semangat, membuat orang yang mau belajar melayani menjadi patah semangat ya. Jadi saya berpikir, sudahlah, tadinya saya langsung down, tapi saya berpikir, saya diingatkan sama saya punya rohani, apa dikatakan Guru Betty, jangan pernah takut menghadapi orang-orang seperti itu. Tuhan tidak mencari orang yang pintar, Tuhan tidak mencari orang yang berhikmat untuk melayani dia, tapi Tuhan mau mencari orang yang tulus melayaninya. Karena di firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 27a, apa yang bodoh di Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Nah itu menjadi bukan saya menjadi down, tapi itu menjadikan saya kayak bangkit untuk melayani Tuhan. Karena saya percaya Tuhan, kalau memang satu hal yang Kau berikan bagi saya untuk melayani
Saya tidak pernah minta menjadi seorang pendoa syafaat, saya tidak pernah minta melayani untuk menjadi bel apa. Saya cuma bilang, Tuhan kau tahu saya nervous, saya tidak berani menghadapi orang-orang di depan. Tapi ketika saya diberikan seperti itu, saya mau melakukan melayani Tuhan karena saya itu masih apa ya istilahnya orang bilang kalau cinta mula-mula pasti itu kan menggebu-gebu gitu ya. Jadi saya lakukan itu. Terus saya berpikir gini, kalau memang saya tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan, apa yang hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu yang mengatakan bilang saya begitu, tapi saya mau. Karena saya pikir kita kan mau belajar. Yang namanya mau belajar pasti tidak mungkin langsung bisa ya. Kita lihat saja anak kecil, anak yang baru lahir, anak bayi, ya kan? Tidak langsung dia bisa berjalan, tapi dia harus digendong sama ibunya, disusui. Bahkan kalaupun dia sudah berumur 1 tahun, mana bisa dia berjalan langsung ataupun berlari, dia akan jatuh bangun. Tapi dia mau belajar untuk berjalan. Demikian juga kita yang baru belajar. Jangan pernah takut, jangan takut dengan segala intimidasi, kritikan dari orang-orang yang dia tidak tahu begini. Tapi jadikan kritikan itu sebagai apa? Motivasi untuk memicu kita untuk belajar lagi, ya kan? Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang mau belajar seperti itu. Saya ingat Ibu Lis, waktu itu hari di rumahnya proposasi ya. Kita berdua itu di meja makan ya Bu Lis. Maaf nah Bu Lis ada anunya. Terus adanya sama Ibu Lis sudah siap gitu. Saya tidak tahu bagaimana itu ya. Terus tapi saya tulis ini semua. Tapi saya tidak meremehkan Bu Lis karena saya tahu saya juga seperti itu. Namanya kita baru belajar toh. Saya tidak meremehkan Bu Lis, tidak bisa enggak apa-apa Bu Lis, yang penting Bu Lis mau belajar, mau keinginan. Nah, itu saya sangat mengapresiasi. Saya tidak bilang aduh tidak, tapi saya luar biasa. Dalam hati saya ini keinginan Bu Lis patut dipuji. Seandainya walaupun dia harus membaca mulai dari doa, tetapi tidak apa-apa. Namanya kita belajar, yang penting mau belajar, itu yang saya inginkan. Jangan pernah takut, apalagi kalau ditunjuk begini. Makanya waktu kemarin itu saya bikin jadwal sama Mbak Rini, sama Ida, sama Gusin. Saya bilang, ini masuk, terus kita Mbak Rini bilang, tidak bisa mereka. Harus bisa. Bagaimana mereka tidak bisa? Kalau mereka cuma diam, apa kata klik itu? Arti dari klik apa? Yang dikatakan Pak Sugeng. Saya nggak tahu bahasa Bugisnya itu tuh, yang tahu cuma learningnya itu artinya belajar. Nah, melalui klik ini kita belajar melayani Tuhan. Kita tidak perlu takut, walaupun mungkin kita mendapatkan kritikan orang-orang yang menjadi tidak buat seperti patusan, tapi asal kita mau belajar pasti bisa, ya kan? Jangan takut kata-kata orang yang membuat kita patah semangat, jangan takut. Lakukan saja, yang penting kita mau belajar dan belajar, pasti bisa. Kita mau belajar dan belajar. Saya bersyukur, bukan saya ya, tapi kita bersyukur memiliki mentor seperti Kak Ina. Ya. Jujur, saya itu tidak tahu apa-apa. Saya ingat waktu saya melayani, pertama kali melayani di depan orang banyak ya, waktu itu hari gabungan ya di Cendrawasih dengan apa? Katina langsung tunjuk saya sebagai PL-nya. Aduh, saya bingung dan saya tahu saya salah-salah. Tapi Katina tidak bilang saya, Meti kok begini, tapi dia bilang apa-apa, Meti namanya orang belajar. Dan saya sangat bersyukur memiliki Katina yang sebagai mentor. Bahkan dalam setiap ibadah dia bilang, Meti kok pelajari orang yang WL di atas, bagaimana caranya orang melayani dengan baik. Dan saya syukur, saya bilang Tuhan terima kasih, kau menempatkan seorang kakak yang seperti Katina yang mau mendidik saya menjadi seorang mau melayani dengan baik. Saya ingat dulu ada teman kita ya, saya tidak mau sebutkan dia, waktu kita ada pelayanan pujian penyembahan ya. Di waktu pujian penyembahan dia salah, maksudnya sebenarnya sudah bagus tapi caranya dia pendek. Waktu dia salah saya tidak langsung tegur dia loh. Saya tak langsung tegur begini. Karena saya tahu kalau saya tegur dia dengan cara dia akan patah semangat, dia tidak akan melayani. Namun apa yang saya katakan padanya? Saya ingat Ibu Ketua ini sebagai saksinya. Saya rangkul Ibu tersebut, saya bilang, kalau bisa kau melayani dengan cara seperti ini, kalau begini, supaya apa? Supaya dia memiliki apa? Merasa dihargai, dia merasa dia punya semangat, dia tidak menjadi down karena dia tidak bisa melayani karena sudah kan biasa orang ikut gini. Tidak, tapi
Tapi kau harus kita berikan dia semangat, kita berikan dia motivasi agar dia mau melayani. Bukan kita menjadi mengkritik dia habis-habis, kok tidak bisa, atau kita menghakimi, menuntut, tidak. Kita belajar memberikan semangat sambil saya peluk dia, sambil saya ajar dia, saya kasih tahu dia bagaimana caranya, dan dia mau terima itu. Saya ingat dulu ya, waktu saya mulai melayani sebagai pendoa sahabat, saya ikut dengan jaringan doa sekota. Saya itu saya jujur saya tidak tahu berdoa sama sekali. Saya sangat tidak tahu. Waktu itu di jaringan doa sekota di Kembang Jawa, dan kita itu dulunya melingkar melantai. Saya pikir kan saya cuma datang saja, tidak ada maksud untuk berdoa apa. Saya kan cuma bilang yang mereka kan semua pendoa profesional, paling saya cuma duduk saja, mereka sendiri yang berdoa. Tapi yang terjadi ketika mereka harus berdoa keliling begitu, pas saya duduk di sini, ternyata saya juga harus dapat padanya. Dalam hatiku, bayangkan itu setiap orang mau sudah selesai berdoa, itu kakiku sudah gemetar dan keringat dingin, bukan lagi keringat. Ruangan yang penuh dengan AC itu, tapi badanku sampai mandi keringat. Maaf kata, pakaian dalamku yang bagian atas saya rasa sudah basah keringat, karena keringat bercucuran. Saya sudah ketakutan. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, Roh Kudus, berikan saya hikmat, berikan saya kemampuan, apa yang harus saya bilang. Saya malu-malu, saya harus berhadapan dengan orang, karena saya sudah patah semangat, saya sudah sempat dikasih dikritik tuh, jangan kau berdoa, kau belum tahu apa-apa gini-gini kan, membuat saya jadi down. Saya bilang, Tuhan berikan saya kemampuan ini, kemana harusnya saya tidak datang ke sini. Pokoknya dalam hati saya bercampur kata-kata itu. Tapi ketika giliran sudah semakin dekat, orang itu semakin begini, jantung saya buk buk buk. Seandainya bisa jadi bunyi itu, berkas sudah keluar itu bunyinya. Dumba-dumba glitter ya. Dumba-dumba ketakutan. Tuhan, saya rasanya saya mau lari dari tempat itu, karena saya sudah tahu baju saya tuh basah. Sampai ibu rohani saya di sini, dia itu orang Toraja namanya Indo. Kalau dia berdoa itu betul-betul sampai saya merinding kalau dia berdoa. Tuhan, saya sudah tidak berani pas di sini, pas selanjutnya saya saya cuma tembak. Tuhan terima kasih begitu. Berkati untuk orang yang menyediakan tempat rumah ini untuk kami beribadah. Berkati usaha pekerjaannya, berkati mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, padahal apa yang saya bisa doakan? Saya tidak mungkin saya mendoakan bangsa dan negara, saya tidak mau mendoakan yang lain-lain. Apa yang saya bisa doakan? Saya cuma, dan yang satu-satunya tidak yang berdoa untuk keluarga, untuk yang menyediakan rumah ibadah tempat kita berdoa. Itu saja saya doakan. Sampai orang pada mungkin kaget juga, ternyata betul juga tuh doanya tuh. Setelah semuanya selesai berdoa, pas selesai berdoa semuanya gitu, sudah datang ibu Rohaniku, Indo, kenapa saya berdoa? Tidak apa-apa, berminta sama Roh Kudus, berikan kau kemampuan untuk berdoa, pasti bisa. Bagaimana caranya? Berdoa terus, minta sama Roh Kudus, dan kau akan diberikan mujizatnya. Tuhan Roh Kudus akan ajar kau, Roh Kudus akan memperlihatkan engkau bagaimana caranya berdoa dengan benar, bagaimana kau melayani. Akhirnya, dan memang benar. Ketika saya bilang sama namanya kita cinta mula-mula ya, menggebu-gebu gitu, saya langsung datang di kaki Tuhan malamnya, dan Roh Kudus berikan saya roh doa, taruh di mulut bibirku supaya saya bisa belajar berdoa. Dan memang benar, selama itu saya minta sama Roh Kudus, ketika saya mulai belajar doa, saya melihat itu, ketika saya mau mengucapkan kata-kata, saya melihat itu kata-kata dalam penglihatan saya itu kayak slide, kata-kata itu keluar begini, gak harus keluarkan. Dan bukan hanya itu saja saya diberikan sama Tuhan Yesus Roh Kudus bonus untuk bermazmur dalam bahasa roh. Saya kaget sekali, dan saya di situ saya bilang, Tuhan, saya berjanji kalau saya mau berdoa saya akan lakukan itu, karena saya sudah minta. Saya tidak fasilitas, saya tidak tahu menyembah, saya tidak tahu menyanyi, apalagi kalau di depan umum. Katina tahun sekali saya paling kalau di acara-acara orang berduka, saya selalu cari tempat. Kalau menyanyi di depan, saya selalu cari tempat di depan, di belakang. Saya tidak mau duduk, saya tidak mau berdiri di belakang, karena saya begitu orang melihat saya, hilang semua kata-kata. Tapi bersyukur ketika saya mau belajar, akhirnya saya bisa melakukannya. Makanya saya bilang, saya sangat mengapresiasi orang-orang yang mau belajar. Ketika mereka ditunjuk untuk melayani, jangan mengatakan, saya tidak bisa, saya belum bisa, tidak sempat atau tidak. Jangan. Kita menerima berkat dari Tuhan. Belajar kita juga memberi. Kita datang ke sini bukan untuk datang, duduk, diam, atau makan, pantat panas pulang. Tapi kita belajar juga memberi apa yang Tuhan berikan pada kita. Minta sama Tuhan, dan Tuhan pasti memberikannya. Hanya itu saya bisa sampaikan kalau mengenai pertanyaan saya.
Kalau teman-teman ada yang mengalami kendala-kendala seperti itu, misalnya ketika dia mau mengalami pelayanan, terus ada yang kayak begini, terus patah semangat, siapa tahu ada yang bisa membantu memberikan jalan keluar, silakan. Ada yang waktu dan tempat saya persilakan. Ada yang mau tambahkan? Nggak apa-apa, ini cukup nih. Ada yang mau? Nanti ibu saksi. Oh, Ibu Ruth. Ibu Ruth mau bersaksi, silakan. Silakan. Jadi kebetulan tadi nanti sharingnya masalah Sakyus yang menerima Tuhan di rumahnya. Jadi saya kan sudah lama, ini rumah selalu dulu untuk saya, bahkan sama rumahnya Ibu Tina juga sering dipinjam untuk sel, sering di rumah ini hampir setiap nanti ada orang Hendra di rumahmu ya mari. Padahal dulu juga kita ini lagi sibuk-sibuknya, saya masih kerja, suamiku juga kerja, anak juga sekolah, masih diurus warawiri, tapi rumah selalu dipakai sel dulu sering gitu. Terus tiba-tiba 2018 itu mulai dari suami saya operasi mata, terus setelah beruntun ganti ipar saya yang satu sakit, nanti satu sudah tertangani, ganti lagi yang satunya sakit, sampai jadi vakum, tidak pernah misal dari 2018. Tapi ya saya bersyukur, terima kasih dengan Bu Tina mau besuk. Dari situ titik awal itu saya itu sebetulnya bilang sama suami saya, bagaimana kita ini mau sel, ini masalah keluarga ini intern kayak terus beruntut, satu selesai satunya lagi, semua mau diurus gantian. Bagaimana kita mau sel? Nah ini sedang keluarga saja, CC mau diurus. Bagaimana kita ini juga harus melayani juga, terutama keluarga dulu. Jadi vakum dari 2018 itu. Tapi Bu Tina sudah lama panggil, ayo ikut sel. Iya dalam hati saya. Bu Tina tidak tahu ini saya ini lagi mabuk, ini urus gantian, ini satu belum selesai baik, nanti ganti satunya lagi sakit, sampai saya juga yang ngurus pulang dari gereja ditabrak orang lagi, diseruduk itu waktu. Jadi nanti 2018 itu saya ketabrak, tapi untungnya saya, padahal waktu itu juga saya sempat gelap begitu, tidak bisa lihat apa-apa, gelap waktu habis ditabrak itu, diseruduk itu. Terus waduh gimana ini, jangan-jangan saya ini kenapa ini mataku. Tapi untung setelah itu Tuhan tolong, saya pulang dari gereja itu ibadah, suamiku habis operasi mata, jadi sudah itu untung ya normal lagi, penglihatan saya normal, sampai urus semua ipar-ipar yang sakit gantian itu semua selesai. Terus 2021 malah ganti saya yang pendarahan mata saya karena itu bekas tabrakan yang itu hari. Tapi ya untungnya waktu itu kan masalah beruntun, Tuhan kasih sehat. Begitu sudah semua selesai, ganti mata saya yang kambuh, pendarahan betul. Jadi saya yang dioperasi ganti. Begitu berturut-turut, Ibu Tina selalu panggil, ayo misal. Bagaimana kita mau sel? Kita ini urusan nggak selesai-selesai begitu. Tapi sampai bulan Februari itu tiba-tiba saya bangun tidur, apa sih ini kok bunyi-bunyi terus notifikasinya di HP saya. Sekali saya, astaga, saya malah dikasih masuk di grup, klik lagi sama Ibu Tina. Saya kaget tuh, tapi ya Tuhan, kan percuma juga kalau setiap pagi selalu doa saya itu kalau bangun tidur, Tuhan kasih kepekaan untuk dengar suara tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau Ibu Tina terus panggil lagi, Tuhan apa ini Tuhan, cara Tuhan untuk tarik kami supaya kita ini nggak fokus ke masalah terus kan. Terus jadi saya bilang sama suami saya, ayo Mila kita melangkah, Mila ikut sel. Suami saya masih tarik ulur juga. Dan bagaimana nanti kalau kita ini tiba-tiba sel terus tiba-tiba Cece mau diurus lagi. Percaya Mila, nanti Tuhan yang selesaikan. Amin. Jadi saya percaya ya walaupun saat ini kita ini harus ngawasi yang di Jalan Lembeh, tapi saya percaya nanti dengan hadirnya kan seperti Obed-Edom di 2 Samuel pasal 6, Obed-Edom itu menerima tabut
tabut itu kan lambang hadirat Tuhan. Di situ Obed Edom diberkati sampai Raja Daud akhirnya jadi ternyata diberkati, padahal sebelumnya Raja Daud itu ketakutan karena 2 yang meninggal gara-gara menjamah tabun, sampai dititipkan di rumahnya Obed Edom 3 bulan, tapi rumahnya Obed Edom di situ diberkati luar biasa. Jadi Daud malah jadi cemburu, wih rumahnya Obed Edom diberkati, jadi akhirnya dibawa ke Yerusalem kan. Jadi saya berpikir, iya dulu kan rumah ini rumah doa juga, maksudnya sering untuk break. Nah, kita ini berkutat terus dengan masalah, terus keluarga tidak selesai-selesai, nanti kita vakum betul. Jadi sudah dengan caranya Ibu Tina itu saya belajar lah dengan suami, ayo mentok kami, sudah nih kita ikut sel. Saya percaya nanti Tuhan yang campur tangan di saya. Itu kesaksian saya. Saya juga mau tambahkan sedikit ya, tadi saya lupa bahwa kita belajar untuk beriman seperti Sakeus, ya. Ketika Sakeus direndahkan, maksudnya ketika begitu Tuhan mau menumpang ke rumahnya, Tuhan mau menumpang ke rumahnya, terus dia kan dibilang gini, kenapa Tuhan, kenapa dia menumpang kepada orang-orang berdosa? Tapi apa yang dilakukan Sakeus, apakah dia kayak mata semangat atau tidak? Tapi dia bilang apa gini? Coba baca ayat 8, dia bilang apa? Ya sampai 19 ayat 8. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu yang saya maksudkan, miliki iman Sakeus. Walaupun dia dihina, direndahkan misalnya seperti itu, tapi apakah dia mundur? Saya tetap mau. Maka dia memberikan, bukan tidak sedikit. Bukan sedikit itu, kalau dia memberikan 4 kali lipat, luar biasa bukan? Makanya saya bilang sama teman-teman, apapun yang menjadi tantangan kehidupan kita, kita jangan mundur dalam hal apapun. Miliki iman seperti Sakeus juga. Oke, silakan. Kalau mau dianu dalam pelayanan kalau itu ya jangan kayak apa ya, jangan kayak patah semangat, tapi miliki iman Sakeus gitu. Biar mau walaupun dia dihina, walaupun direndahkan, tapi dia malahnya dia maju, dia malah berkata Tuhan saya akan menggantikan, bahkan lebih dari kalau ada yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Nah, itu kan luar biasa dengan iman seperti itu. Iya, silakan kalau tidak mau tambahkan atau mau sharing. Kalau Sakeus ini yang terima yang saya dapat dari pembacaan ini, keinginan Sakeus untuk mencari Tuhan itu, untuk melihat Tuhan itu besar sekali. Artinya dia berlari terus dia panjat pohon hanya untuk sekedar melihat Tuhan. Berarti dia itu punya semangat, punya kemauan, punya kerinduan yang untuk mencari Tuhan. Meskipun badannya pendek, dia tetap dekat. Bagaimana caranya saya dekat Tuhan? Nah, dia panjat pohon, cari pohon terus dia. Terus hal-hal seperti itu yang kayaknya menjadi pendorong bagi kita ya untuk mencari Tuhan. Juga dalam pelayanan, saya teringat dalam ada dalam perjanjian baru ya, yang orang sakit yang ditandung itu sampai orang-orang angkat naik di atap, sampai atapnya dibongkar baru dikasih turun. Bagaimana mereka mendukung, maksudnya mungkin untuk pelayan ya, bagaimana mereka mendukung orang untuk membawa orang kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita sendiri juga menjadi terhalang. Saya yakin waktu mau masuk di rumah kan banyak sekali orang itu keliling, pasti dia minggir dulu kasih orang sakit semua bawa ke Tuhan. Tapi mereka juga tidak kasih jalan kan, mereka nggak kasih jalan. Kadang-kadang orang Kristen kita seperti itu ya, orang sudah mau datang cari Tuhan seperti tadi Mahatma Gandhi kan, datang cari Tuhan, tapi kita sendiri yang menjadi penghalang bagi mereka. Jadi mungkin kita juga harus berhati-hati dalam bertindak. Kalau misalnya ada orang, katakanlah orang-orang yang dari luar dan mau bertanya, istilahnya tanda kutip mencari Tuhan, terus kita sendiri dia yang mau bertanya kita apa bagaimana pandangan kita
terhadap mereka mungkin kita tidak pandang ente atau orang begini lagi. Itu mungkin juga menjadi apa bagi kita ya, menjadi suatu apa ya, suatu jangan sampai kita menjadi batu sandungan untuk orang-orang datang mencari Tuhan. Dan kita harus sedikit memang juga untuk membawa orang kepada Tuhan seperti orang-orang yang mengangkat tandu itu, membongkar rumah. Coba kalau misalnya kayak gini mungkin tidak terlalu sulit ya atapnya, tapi kalau kayak rumahnya Kak Tina yang harus dibongkar di atas juga Jadi ganti. rumahnya di sana kan nggak kayak gitu. Langsung tembok. Nah, ini rumah di Israel tidak begitu. nah, harus membongkar, harus diangkat naik tandunya baru diangkat. Itu kan suatu kegigihan juga untuk membawa orang kepada Tuhan kan. Kalau saya itu ya. Kayaknya ke Pak Daniel kayak Ini Bu Daniel sih dekat itu. Pak Daniel. Ya, saya rindu sekali untuk sharing hari ini. Ya. Tadi saya tergelitik dengan kata-katanya ini. Kita belajar. Biasa lagi saja. Kita konsep mati kacau. Mari, silakan. Masih ada meja kosong. Mati bisa juga. Mari, Bu. Masih ada tempat. Bapak aja bersusun saja. Bersusun. Depannya Mbak Rina. Depan sini, depan sini. Ayo Beli, itu pasang bangku koy. Iya. Ayo. Hujan. Sini pasang bangku koy boleh. Ayo masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semua bilang masuk. Jadi mau masuk. Ayo masuk. Rindu sama Om Titus. Baik, saya lanjut ya. Saya sedikit motivasi dengan kata-katanya kita belajar. Kita eksegesi ayat ini ya. Ayat tentang Sakeus ini. Nanti Bu Tina bisa tambahkan nanti dan lebih menjelaskan Bu Tina ya. Saya dan kita sharing mungkin paling bagus. Saya bantu sharing ya. Iya, silakan. Saya pertama mulai dari kata Sakeus ini. Nama Sakeus ini sebenarnya nama yang luar biasa. Artinya Sakaros. Ya, bahasa aslinya adalah orang yang saleh. Sakeus ini orang saleh, saudara-saudara sekalian. Pertanyaannya, apakah Sakeus ini orang berdosa? Dosa, karena dia pemukul juga. Ya. Pada umumnya kita mengatakan Sakeus ini orang berdosa. Setuju ya? Tetapi saudara harus perlu tahu bahwa Sakeus label orang berdosa itu diberikan oleh orang-orang ahli Farisi. Kalau seandainya Sakeus ini orang berdosa, maka minta maaf. Kalau seandainya ada keluarga saudara-saudara yang kerja di pajak, Ya, gitu. tolong suruh berhenti. Jangan ada kerja, itu dosa. Tidak ada keluarga aku kan. Jadi begini, kita pahami dulu budaya Yahudi. Ya. Nah, ahli Taurat itu sangat benci dengan orang yang namanya orang pajak. Pajak, ya. Karena pada saat dia memungut pajak, biasanya dia menjadikan berlipat kali ganda. Jadi kebencian orang Yahudi itu kepada orang pajak itu besar, sehingga dia katakan itu orang berdosa. Nah, saya tadi bertanya, apakah Sakeus ini orang berdosa? Coba saudara baca di ayat 19. Apa yang dia katakan? Ayat 19 ya, ayat yang berapa itu? Ayat berapa? Dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Baca sebelum itu. Sekiranya. Garis bawahi kata sekiranya. Seandainya saya mengambil milik orang lain, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Tapi ternyata kan tidak. Apakah Sakeus mengembalikan 4 kali lipat? Alkitab tidak mencatat. Karena dia tidak lakukan itu. Sakeus ini, kalau kita pelajari tentang Sakeus, berbicara tentang kerinduan anak Tuhan untuk mencari Tuhan. Jadi tidak ada kaitannya dengan dosa di sini. Itu label yang diberikan oleh orang luar kepada Sakeus karena kebencian kepada Sakeus. Makanya Tuhan melihat kerinduan Sakeus yang begitu besar dengan segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan yang ada, dia mencari Yesus.
Karena kenapa dia cari Yesus? Kenapa dia tahu Yesus? Karena dia pernah mendengar. Sepertinya bagi saya dia pernah mendengar ini nama Yesus. Makanya pada saat Yesus lewat tempat itu, dia berlari cepat-cepat. Kalau orang-orang Yahudi dengan model seperti Sakeus ini, dia tidak akan mencari Yesus. Dia tidak akan mencari Yesus. Kenapa? Karena profesinya sangat tidak disukai orang-orang banyak. Pasti dia menghindar, pasti dia sembunyi. Pasti dia tidak mau menampakkan dirinya kepada orang-orang banyak ini. Karena pemungut cukai itu di Yahudi sangat dibenci karena statusnya itu dianggap. Ada kisah yang lain di Alkitab yang sering kita lihat, pajak Yesus memberikan satu contoh bahwa ada tentang pengampunan. Ada tentang pengampunan, tentang bagaimana caranya kita mengampuni orang. Ada perumpamaan di situ. Utangnya dihapuskan yang begitu banyak, tapi ada orang yang berhutang kepada dia biar tambah keras lagi. Nah, itu model-model orang-orang pemungut cukai di sana. Tapi Sakeus tidak. Ingat, Sakeus tidak. Kenapa? Satu, dia punya keberanian untuk bertemu Yesus. Karena kalau orang-orang seperti itu dia pasti menghindar, dia pasti sembunyi. Yang kedua, statementnya sekiranya. Kita baca itu mungkin bagus nih. Ayat 8. Bisa satu orang baca. Kita Tetapi eksegesi. Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sekiranya ada yang kuperas. Sekiranya ada orang yang Sakeus peras pada saat itu, pasti dia berkata, saya kembalikan saya punya 4 kali lipat. Ini kita harus pahami. Sebenarnya ayat ini dimaksudkan untuk kehidupan kita, orang-orang percaya. Kita hidupi ayat firman ini, kita pelajari ayat firman ini. Seperti beginilah kita Sakeus. Seringkali kita kalah dengan Sakeus. Kita semua sempurna, tidak perlu kita panjat pohon untuk dengar firman, untuk melihat, untuk dengar berita siapa itu Yesus. Kita tinggal datang, tetapi kadang-kadang hujan menghalangi. Ibu Elis luar biasa, hujan besar masih datang. Berarti dia Sakeus. Luar biasa. Seperti begitu seharusnya. Sudah cantik-cantik kalau tidak datang kan rugi deh. Datang, karena di lapangan aktif. Itu mungkin saya. Jadi artinya kita pahami ini sebagai motivasi kita untuk mencari Tuhan. Kesaksian dari tuan rumah luar biasa ya. Itu motivasi kita. Kadang-kadang ada banyak hal yang ada kerinduan diri kita, tetapi sepertinya kita harus terhalang oleh situasi, oleh kondisi keadaan yang ada, dan kita kalah dengan keadaan yang seharusnya kita bisa atasi. Seperti Sakeus, dia menyadari dirinya tidak bisa, orang banyak, dia cari jalan, dia panjat pohon. Apa yang terjadi? Dia bertemu dengan Yesus. Masalahnya di sini, saudara, bukan dia yang memanggil Yesus, tapi Yesus yang melihat dia. Karena apa? Yesus tahu ada orang benar di sana. Nah, kalau seandainya hal ini kita pegang dalam hidup kita, dalam setiap kondisi persoalan masalah yang kita hadapi, dan kita adalah orang yang telah dibenarkan, dan kita mencari Tuhan, pasti kita mendapat perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mungkin itu dulu, silakan dikembangkan nanti. Boleh tanya Pak? Ya. Kan Bapak tadi bilang itu Yesus kan dia orang Yesus Sakeus. Karena kan Tuhan datang untuk orang yang terhilang dan orang yang berdosa. Iya. Sudah ditahu kan dia maksudnya gitu. Makanya dia datang kepada Sakeus. Ya. Ini kisah. Kenapa kisah ini diangkat? Semua penulisan dalam kitab Firman Tuhan itu punya maksud. Tidak semuanya menceritakan tentang kedatangan Yesus kepada orang berdosa. Semua kisah itu semua maksudnya di dalam adalah penulisan Yesus. Maksudnya di dalam adalah pertama mengajar. Yesus katakan aku mencari orang, itu perkataan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Nah, di situ Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang Yahudi, orang yang dibenci oleh orang-orang Yahudi, orang yang diberikan stigma orang berdosa yang tidak layak Yesus jumpai. Pertama ini satu ya, adalah layak untuk saya jumpai. Yang kedua, hal yang ditulis di situ adalah intimidasi kepada Yesus. Orang Yahudi tidak mau menerima Yesus. Mereka tidak mau menerima dalam segala aktivitas, rutinitas, kegiatan Yesus. Itu semua salah di mata orang Yahudi. Dan mereka mencari celah
untuk menjatuhkan Yesus. Perhatikan itu baik. Makanya yang memberikan stigma itu bukan Yesus. Bukan Yesus yang memberikan stigma itu. Ini orang Yahudi yang memberikan stigma kepada Yesus. Itu orang berdosa, kenapa kau masuk? Yesus menegaskan, dia bukan orang berdosa. Makanya saya datang supaya kalian tahu bahwa bukan kepada orang berdosa saja saya datang, tetapi kepada orang yang benar. Dengan segala kelemahan, kekurangan, keterbatasannya, saya datang. Sekali lagi Pak. Ya. Oh ya Pak, bukannya mengkritik. Ya, Ada Yesus sudah belajar gini. Ya, kita Bagaimana dengan ayat ke-9? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Karena ketika dia berkata begitu, kalau- langsung Yesus ya, mengatakan begitu. Kalau saya tadi balik ke kemana? Apa yang kita tahu tentang keselamatan? Ya, orang yang percaya dan bertobat dan orang yang Selamat. dan mengaku Yesus. Itu selamat. Dan melakukan pada firman-Nya. ya, Dan melakukan firman-Nya. ya itu definisi secara kompleks. Itu yang biasa kita dengar. Tapi sebagai orang percaya, kita tahu tentang keselamatan, perjumpaan dengan Yesus, itu sudah selamat. Bukan berarti nanti kita terima di surga atau baru kita selamat. Tidak. Perjumpaan dengan Yesus itu sudah selamat. Saya kira kenapa hari ini telah ada keselamatan bagi rumahmu? Karena dia sudah berjumpa dengan Yesus. Makanya dia selamat. Kalau dia tidak berjumpa dengan Yesus, kemungkinan dia bisa terhilang. Sementara dia orang benar. Karena apa? Ada ketakutan. Makanya saya bilang, kalau dia orang berdosa, orang yang salah ya, bukan orang berdosa. Dia orang yang salah, dia tidak melakukan kebenaran, dia pasti dibunuh oleh orang Yahudi. Kenapa? Dia ini dia mencurang ini orang. Sama kan dengan siapa yang kemarin ditangkap. Ternyata hartanya banyak. Nah itu anggapannya mereka seperti itu. Ternyata dia benar. Makanya pemulihan nama dari Yesus kepada Sakeus itu dikembalikan. Orang saleh. Sakeus itu artinya orang yang benar. Nah, begitu. Jadi ini tidak ada stigma di dalam antara ada orang berdosa yang Yesus layak untuk mendatangi orang berdosa. Tidak. Ini kisah dituliskan di dalam untuk memberikan gambaran kepada orang percaya untuk kita pahami tentang hal seperti ini. Ini yang dari sebesar ini bukan orang berdosa yang datang kepada Yesus. Eksegesanya adalah orang yang mencari Tuhan dalam segala kelemahan dan keterbatasan, dalam segala kekurangannya, dalam segala hal-hal yang dia tidak bisa mampu atasi. Pada saat ada kesungguhan hati datang mencari Tuhan, pasti dia bertemu dengan Tuhan. Dalam segala kondisi apapun, pasti dia bertemu dengan Tuhan. Nah, makanya keselamatan itu datang. Tadi kesaksian dari Ibu Ruth bagus kan? Kita bisa dengar. Ada tabut perjanjian Allah, keluarga itu diberkati, Obed-Edom diberkati. Otomatis karena ada hadirat Allah. Berkat bukan berarti berkat jasmani saja. Ya kan? Pasti pasti yang lebih daripada itu berkat keselamatan. Kan tidak sembarang orang bisa memegang tabut itu. Itu orang pasti mati. Suci-sucinya pun, imam pun tidak bisa memegang tabut tanpa ada perintah dari Tuhan, dari Allah. Seperti begini. Kalau seandainya begini, kalau kita bicara tentang keselamatan, berarti kita ada konotasinya dengan kehidupan kekal. Kalau kita memaknai kehidupan kekal, biasanya pemikiran kita itu sudah ada di surga. Benar kan? Tapi Yesus berkata, Yohanes ya, coba sekitar saya cari dulu ayatnya ya. Yohanes 14 kalau tidak salah ya. Doa Yesus itu di mana ya Bu ini bukunya? Matius 6. 17 kan? Yohanes 17. Oh Yesus untuk murid-muridnya. Iya. Itu di mana? Yohanes 17. Iya, Yohanes 17. Coba baca ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itulah hidup yang kekal. Jadi saudara tidak perlu lagi tunggu-tunggu nanti mati baru masuk surga. Kalau saudara benar-benar adalah orang benar, kita semua sudah memiliki hidup yang kekal. Kenapa? Kita sudah percaya Yesus. Makanya tidak ada ketakutan lagi. Firman Tuhan berkali-kali mengatakan bahwa tidak ada ketakutan lagi untuk orang benar terhadap kematian. Kematian itu cuma kondisi. Kemarin kita merayakan kematian Yesus. Itu merupakan kondisi saja. Tidak ada artinya. Orang takut mati karena apa? Dia tidak paham tentang kematian. Dia tidak sadar tentang kehidupan setelah kematian. Dia tidak percaya itu. Tetapi orang percaya harus paham bahwa kematian itu ternyata cuma kondisi. Kebiasaan biasa saja. Bahkan pada kematian itu merupakan pintu untuk kita masuk kepada kekekalan. Saudara tidak akan bisa masuk surga kalau saudara tidak mati. Percaya saya. Betul kan?
harus kita meninggal dulu, baru kita masuk menikmati kekekalan. Selama kita tidak bisa meninggal, kita Gimana tidak dengan akan. itu orang yang terangkat itu pada Ya. meninggal? Ya. Itu mah mereka. Kenapa? Lecture, pengangkatan, lecture. Dia kan tidak Wah, meninggal. kita bicara tentang eskatologi. Nanti ada pelajaran khusus tentang eskatologi. Pengangkatan itu yang saudara artikan begini, tentang apa? Saya artikan bagaimana ya? Kita buka Wahyu mungkin bagus ya. Jauh sekali kita lari ya, sampai di Wahyu. Kan namanya sharing padanya. Jadi dari kejadian sampai Wahyu orang masalah. Iya ya. Rajin-rajin Pembela. sering-seringlah memperkatakan firman. Wahyu tentang pengangkatan di mana ya? Banyak lebih bagus. Sedang mengatakan saja. Harus melakukan supaya tidak mengerti jadi mengerti dan paham. Amin. Untuk sampai kepada kekekalan. Monggo Pak Darjen, Wahyunya belum dapat ya. Sama-sama saya cari. Coba saya sudah tahu. Jadi begini, ada tentang rapture begini, saudara-saudara. Kita pahami rapture begini. Ini kita harus bicara tentang agak panjang, saudara. Agak rumit kita bicara. Tingkat sama Pak. Jadi kita untuk sampai kepada rapture ya, kita harus berbicara tentang 7 sangkakala Allah yang ditiupkan. Habis itu kita masuk kepada 7 cawan murka Allah. Itu ada 7 kan, tetapi pada saat itu sebelum itu terjadi, kita akan masuk di cawan murka Allah dan 7 sangkakala dan cawan murka Allah akan ditiup bersamaan. Dan ini agak rumit sebenarnya. Nanti saya bawa satu kali. Saya ada waktu kami sekolah kitab itu kami diajarkan secara khusus, tapi mungkin pengertian antara karismatik dengan ini tafsir ya. Nah, tentang pengangkatan itu artinya begini, pada saat semua orang sangkakala tiup ya, aduh nanti kita lari ke kitab Daniel, saya agak rumit ini kayak Intinya apa saja ya. Pak? Jadi begitu pada saat sangkakala Allah ditiup ya, sebelum sangkakala ditiup mungkin ya sebelum sangkakala ditiup menjelang kedatangan Tuhan ada antikris masa 3,5 tahun ya. Itu dibagi 2 lagi, 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Intinya kita lari ke kitab Daniel. Itu kita harus kita pahami di kitab Daniel. Kalau seandainya 3,5 tahun, kita akan sebelum masa aniaya itu datang terjadi pengangkatan. Orang benar tidak akan merasa dia digambarkan bahwa tidak akan mengalami siksaan ya, karena sudah dipisahkan. Nanti ada lagi ajarannya di dalam, orang-orang yang diangkat adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang sudah dipenuhi dan lain sebagainya. Itu tafsiran. Reformis tidak mengajarkan seperti itu, karena kita berbicara lagi nanti kita bicara lagi tentang 2 penafsiran lagi tentang Armenian dan Calvinis. Ini bertentangan tentang pengangkatan, tentang rapture. Ada yang bilang kita diangkat ke sorga, ada lagi yang bilang kita diangkat ke Taman Firdaus ya, pada sebelum terjadi aniaya 3,5 tahun. Tetapi itu konteksnya beda dengan keadaan yang di Sakeus ini. Itu tidak sama. Nah, pada saat antikris datang, orang benar itu disingkirkan, digambarkan sebagai wanita burung ular gereja Tuhan ya, gereja Tuhan disingkirkan selama 3,5 tahun di padang ya tidak tahu di padang gurun atau di mana, tidak tahu tempatnya di mana ya. Orang bilang itu masih di dunia. Belum masuk surga. Kita harus pahami, itu belum masuk surga. Nah, semuanya akan mengalami tahta penghakiman Allah baru bisa masuk surga. Jadi kalau bicara tentang rapture, masih tetap ada dalam keadaan manusianya. Belum masuk surga. Itu belum masuk surga. Nah, kecuali saya tidak tahu tafsirannya lain kalau Elia dan Musa. Ya, saya itu dan Henok itu saya tidak tahu. Nanti kita ketemu di surga baru kita ketemu apakah betul Henok itu terangkat dengan model seperti itu. Tetapi yang saya tahu kalau bicara tentang rapture, pengangkatan, itu bukan masuk kita ke surga. Kita masih ada dalam dunia, hanya kita hanya dipisahkan untuk aniaya 3,5 tahun.
Itu saja, itu pengertian di sini. Nah, kalau bicara tentang ini kita sudah harus lari ke kitab Daniel, dan kita akan combine lagi dan kitab Wahyu panjang sekali. Berbicara sebelum sampai ke pengangkatan itu kita akan nanti berbicara tentang sebelumnya muka Allah, cawan murka Allah dicurahkan, terus tujuh materai dibukakan, dan tujuh sangkakala cawan murka Allah. Itu panjang sekali, itu rumit sekali. Nah, itu aduh rumit sekali. Saya pikir kalau kita bicara tentang itu untuk lebih sistematis, kita harus Belajar sendiri. ada materinya, ada materinya, mata pelajarannya itu, mata kuliahnya eskatologi. Itu ikutin tahu, pasti ikutin ada. Itu eskatologi. Nah itu pun kalau kita sudah sampai ke sana, hari ini ada orang yang bilang wahyu itu fiksi. Saudara membantah, pasti saudara kalah. Orang bilang wahyu itu fiksi, kita mau apa sekarang? Kalau itu arti itu cerita bualan. Kita mau apa? Orang bilang sudah digenapi, tinggal satu yang belum digenapi. Semua nubuatan dari Kejadian sampai Wahyu sudah digenapi. Tinggal satu yang belum digenapi, apa itu? Kedatangan Tuhan. Itu saja yang belum digenapi. Kita mau bilang apa? Jadi hati-hati kalau kita bicara tentang Wahyu. Itu harus benar-benar kita harus belajar. Setelah kita belajar, kita tahu, kita mengerti, kita pahami, kita kolerasikan dengan kebenaran firman. Jadi kalau bicara tentang rapture itu, pengangkatan itu, ya seperti begitu modelnya. Hanya sebenarnya saya lebih tepat saya katakan belas kasihan Tuhan kepada orang benar untuk dihindari dari siksa, dihindarkan dari siksa aniaya besar masa pemerintahan antikris. Dan tetapi kenyataannya orang sudah bilang sekarang zaman antikris, dan antikris sudah ada. Antikris artinya orang kan yang tidak percaya kepada Kristus. Sudah banyak kan orang antikris. Di sekitar kita kan banyak orang yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi mungkin seperti begitu. Nah hanya intinya bikin kita kembali ke topik pembicaraan Sakeus ini. Itu paling penting untuk membuat kita membuat kita membangun motivasi diri untuk mencari Yesus dalam segala kelemahan. Poinnya dalam segala kelemahan, keterbatasan, kekurangan kita. Karena apa? Kita ini orang benar. Kita telah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita telah disucikan. Kita suci dan kudus, suci itu maknanya bukan seperti orang yang tidak berbuat dosa. Suci dan kudus itu adalah kudus. Pengertian kata kudus itu artinya apa? Dipisahkan. Bukan berarti orang yang tidak berdosa. Dia hanya dipisahkan dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Dia harus memisahkan diri dari pergaulan atau lingkungan orang-orang seperti itu. Itu mungkin yang saya bisa nanti tidak bisa tambahkan ini. Saya terima kasih bisa bergabung di ini. Apalagi kata Pak Daniel tadi itu menyentuh hati saya pada saat kejadian 2019 terus terang suami saya sebagai pekerja pajak. Jujur. Nah. Saya 2019 saya berangkat ke Israel. Ada satu rumah di satu perumahan dikawal dengan polisi banyak. Saya bertanya itu sama tugasnya, saya bilang itu rumah apa? Dia bilang itu rumah bagian pajak, rumah pajak, orang pajak. Saya bilang kenapa dikawal begitu banyak Pak? Terus dia bilang iya karena takutnya nanti ada pemberontakan dari keluarga lain dan maksudnya masuk ke rumahnya dia. Pas saat begitu, memang benar apa yang difirmankan Tuhan itu di dalam tadi Lukas bahwa orang pajak sendiri memeras wajib pajak untuk mendapatkan harta mereka. Nah pada saat selebih 10 tahun, ya hampir 20 tahun saya di Papua, saya kerja pajak sebelum berangkat Israel, saya betul-betul mengalami masalah perpajakan, entah dari Timika, pokoknya dari daerah manapun telepon Robert, tolong bantu saya dihajar dari orang pajak 3M, 5M, ada yang bahkan 15M. Akhirnya saya keluarkan undang-undang apa semua, akhirnya beres. Nah, pada saat saya berangkat Israel, saya berkata secara begitu, saya tersentuh hati. Saya bilang Tuhan, saya salah menolong juga wajib pajak karena ini bertentangan dengan betul-betul. Saya bilang saya sudah injak di tanah kebenaran
pokoknya yang secara pribadi saya dengan suami bisa injak di sana itu suatu kemurahan. Kami bukan pengusaha besar, kami hidup dari VV pajak yang orang kasih cuma harga 200.000 per bulan, tapi kami enjoy. Tiba-tiba ada satu bos yang telepon pas satu hari sebelum saya berangkat, Bu, tolong bantu saya kasih ibu 1 M, bereskan saya punya pajak 15 M. Saya bilang, Bu, saya tidak mau makan banyak. Terus terang saya bilang, saya tidak mau makan banyak, saya cuma ikhlas saja mau bantu. Dari situ saya berangkat ke Israel, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, saya mau lepas dari pajak ini. Betul, Tuhan mulai 2020, Corona datang, mulai satu persatu perusahaan dari 100 perusahaan kikis jadi 50, terus kikis lagi 2021, kikis lagi sampai 25, dan sekarang cuma 10 orang. Saya bilang, Tuhan, tidak apa-apa, kami mengalami kekurangan karena saya memang ini murni melayani dan dekat sama Tuhan. Karena saya sudah injak Israel, saya tidak mau berbuat pikiran dengan uang terus. Saya cuma mau ingat fokus sama Engkau. Makanya saya minta tolong sama Cik ini hari saya bilang, Cik, minta tolong bantu doa sama suami saya, karena suami saya yang memegang uang banyak sekarang akhirnya tidak terlalu banyak, mulai down, tidak percaya Tuhan. Tapi saya percaya waktu Tuhan itu ada, hingga pada waktunya, karena memang permintaan saya waktu saya di Israel, saya bilang saya mau lepas suami saya dari pekerjaan ini supaya kami bisa melayani Engkau dengan murni. Jangan sampai orang, itu makan pajak, makan ini, makan uang. Saya tidak mau. Saya bilang, Tuhan, murnikan keluarga aku. Puji Tuhan, betul yang terjadi di Injil tadi Lukas, memeras wajib pajak untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri. Itu saja saya bilang, bantu dalam doa supaya suami saya kembali mendekat sama Tuhan, karena ya saya tahu siapa sih yang kalau sudah pegang banyak uang pasti down. Itu aja. Terima kasih. Tuhan. Ya. Oke, aduh, malam hari ini luar biasa ya. Saya sangat antusias dengar semua kesaksian daripada Ibu Ruth, juga luar biasa. Juga sharing daripada Meti, penjelasan daripada Pak Daniel, dan juga pertanyaan yang diajukan juga oleh Meti. Iya, dan di sini saya melihat ya bahwa memang firman Tuhan itu pembukaannya itu memang banyak. Kadang-kadang Tuhan memberi orang pemahaman yang berbeda satu dengan yang lain ya Pak ya. Tapi memang semua kita harus kembali kepada konteksnya, semua kita harus kembali kepada apa yang Alkitab catat ya. Dan memang kalau saya melihat di sini, ya saya melihat di sini tentang Sakeus. Memang kan di situ dikatakan bahwa Sakeus itu adalah pemungut cukai. Memang pemungut cukai itu adalah seorang Yahudi yang bekerja untuk pemerintah Romawi. Dan memang kebanyakan memang kalau pemungut cukai itu memang kenapa dibenci sekali oleh orang Farisi dan ahli Taurat dan orang-orang di sekitarnya, karena memang mereka biasanya memang biasa mengambil pajak lebih. Tapi saya juga tidak mau juga menghakimi Sakeus ya. Seperti yang tadi Pak Daniel bilang bahwa Sakeus itu orang benar, ya. Tapi kita kembali lagi kepada konteksnya. Nah, di situ saya melihat ya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Dia sangat mengetahui kerinduan hati manusia. Nah, seperti Sakeus ini, Sakeus itu memiliki sebuah kerinduan hati yang sungguh-sungguh besar untuk melihat Tuhan sampai dia harus manjat pohon. Nah, ketika Sakeus melakukan itu manjat pohon, maka Yesus sendiri yang berbicara kepada Sakeus. Dia bilang, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan itu Allah yang begitu mengasihi. Dia mengasihi semua manusia. Baik itu manusia yang istilahnya memang mau belajar hidup di dalam kebenaran, maupun orang yang mungkin juga masih dalam keadaan berdosa. Tapi Tuhan itu kasihnya itu kepada semua orang. Tuhan tidak memilih, tidak memandang bulu, termasuk kepada Sakeus. Nah, dan kasih Tuhan inilah yang saya lihat, yang Tuhan berikan kepada Sakeus, yang membuat dia memiliki sebuah perubahan dalam kehidupannya. Jadi memang kasih Tuhanlah itu yang memampukan kita untuk mengalami perubahan. Jadi bukan karena kita mampu,
bukan karena kita yang istilahnya mengusahakan, tetapi karena kasih Tuhan yang membuat kita bisa berubah. Nah, seperti juga kita ya, ketika kita menyadari betapa besar Tuhan kasih-Mu. Kita baru-baru ini merayakan hari kematian Tuhan ya, Jumat Agung ya. Dan kita melihat betapa menderitanya Tuhan itu disiksa ya. Dia dicambuk, dia dimahkotai duri, dan bahkan itu katanya duri di atas kepalanya itu kira-kira 15 cm. Ya, 15 cm. Dan itu waktu Tuhan Yesus didera ya, dia dikasih itu bulu katanya. Tapi itu bulu itu merupakan seperti tongkat. Dan orang-orang serdadu-serdadu Romawi itu mengambil itu bulu, mengambil itu tongkat dan memukuli Tuhan Yesus. Jadi mereka itu ada begitu banyak serdadu karena pada saat Yesus itu ada di mana itu di rumah pengadilan ya, gedung pengadilan, maka seluruh serdadu itu dikumpulkan. Jadi saya tidak tahu ada berapa banyak serdadu yang ada di situ, dan setiap serdadu-serdadu itu meludahi Tuhan Yesus dan juga mengambil itu tongkat dan memukul kepalanya. Jadi bukan cuma satu, tapi berulang dipukul sehingga itu duri yang menancap di kepalanya makin hari makin tertekan masuk lebih dalam lagi. Nah, di situ kita melihat ya betapa besar penderitaan Tuhan. Nah, ketika kita melihat bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita, otomatis kan kita punya hati itu semakin mencintai Dia ya, karena dosa-dosa kita lah, sehingga Dia harus menderita semua itu. Jadi Dia itu menderita bukan karena dosanya. Yesus itu tidak memiliki dosa. Pada Dia tidak berbuat dosa, Dia tidak mengenal dosa, di dalam Dia tidak ada dosa. Itu semua disaksikan oleh murid-muridnya. Jadi kita melihat di sini bahwa penderitaan yang Tuhan alami itu adalah penderitaan oleh karena kita. Kitalah yang seharusnya ada di posisinya Tuhan, menanggung semua penderitaan itu, tapi Tuhan sudah mengambil alih dan memberikan kita kebebasan. Seperti yang kemarin itu waktu di rumah ya, saya ada cerita tentang bagaimana seorang kalau dia itu berdosa, mereka harus datang ke bait Allah, mempersembahkan korban kepada imam ya, dan terus kemudian dia mengaku dosanya, dan imam itu suruh mengatakan bahwa kamu harus menumpangkan tanganmu di atas domba ini dan kamu menyembelih itu domba, sehingga dengan dia menumpangkan tangannya di atas domba itu, maka dosanya itu yang banyak itu tertransfer ke domba. Dan akhirnya domba yang tidak bercacat celah itulah kebenaran daripada domba itu, ketidakcacatan daripada domba itu mengalir kepada orang ini, sehingga orang ini dibenarkan dan seluruh dosanya itu dialihkan kepada domba. Nah, seperti itu juga lah yang terjadi ketika Yesus disalib. Jadi seluruh dosa-dosa kita itu ditanggung oleh Tuhan, dan segala kebenaran daripada Allah itu dilimpahkan atas kehidupan kita, sehingga kita dijadikan orang-orang yang benar di hadapan Bapa di surga. Nah, jadi saya percaya dengan kasih kita, dengan Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, itu yang akan membuat kita mengalami sebuah perubahan. Buktinya waktu Sakeus dia menerima kasih daripada Tuhan, langsung dia bilang, Tuhan, setengah dari hartaku aku akan berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada orang yang kuperas, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Nah, dan kemudian Tuhan mengatakan bahwa keselamatan itu hari ini juga keselamatan itu terjadi atas rumah ini. Jadi memang saya juga percaya bahwa Sakeus juga itu namanya pemungut cukai, juga seperti juga kesaksian daripada Ibu Sherly, bahwa memang orang-orang pemungut cukai itu rata-rata seperti itu kehidupannya. Ya. Jadi saya juga percaya karena Tuhan juga mengatakan bahwa keselamatan itu mulai terjadi hari ini. Jadi saya percaya bahwa Sakeus mulai saat itu dia diberikan keselamatan, dia dibenarkan oleh Tuhan. Nah, dan kemudian selanjutnya ya dikatakan bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi memang seperti tadi kata Pak Daniel bahwa arti daripada Sakeus itu adalah orang saleh, ya mungkin memang nama daripada Sakeus itu dikembalikan oleh Tuhan. Tadinya dia menjadi orang yang terhilang, menjadi orang yang tidak benar, tapi lewat dia menerima Tuhan, makanya nama itu dikembalikan kepada dia. Dia sekarang menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang diselamatkan. Kalau menurut konteks yang saya baca seperti ini. Tapi makanya saya bilang tadi, memang firman Tuhan itu kan kadang-kadang ada orang yang punya pemahaman seperti ini, ya toh, karena memang firman Tuhan itu kaya. Tapi
sekali lagi saya mau mengatakan bahwa kita harus tetap kembali kepada konteks, supaya ada realnya, sehingga kita tidak mengasumsi sendiri dan akhirnya kita jalan sendiri dan akhirnya lepas daripada jalur, daripada konteks, daripada Alkitab itu sendiri. Jadi itu saja yang saya bisa tambahkan, Pak. Dan terima kasih untuk Pak Daniel yang ada bersama kami. Yang saya juga senang dengan Pak Daniel ada, karena Pak Daniel juga itu orang yang banyak hal yang dia ketahui tentang Tuhan, dan kita juga memang selalu mau belajar ya. Nah, kita mau belajar. Jadi saya senang kalau Pak Daniel ada bersama dengan kita dan membuat kita juga semakin diperkaya dengan segala macam pengetahuan dari tentang Tuhan. Iya, Pak ya. Iya. Kalau mengenai eskatologi memang ada pelajaran khusus ya. Saya ingat dulu saya pernah bawa eskatologi juga di rumahnya Mbak Rini, tapi entah teman-teman enggak atau tidak, ya saya nggak tahu juga. Tapi memang betul bahwa antikris itu nanti datang setelah kita mengalami rapture. Jadi memang kita tidak akan mengalami yang namanya antikris itu, karena memang itu Tuhan yang sudah janji buat kita. Ya oke, nanti berikutnya ya kita nanti mungkin Bapak nanti bisa menyiapkan waktu untuk eskatologi juga bisa. Ya. Oh, di Bispan ini kan nanti Pak Daniel yang mengenal. Bispan tanggal 1, Pak. Kira-kira bisa tanggal 1. Itu saya dibahas nih. Kalau di sana. Kita sharing. Tiga lesson tanggal 1. Bicara tentang eskatologi itu, saya sempat ikut pengajarannya Pak Paulus. Pak Paulus itu kan sering mengajar ada Paulus Jerica. Pak Paulus. Pak Paulus siapa ini, Pak? Pak Paulus Jerica. Oh iya. Jadi sebenarnya saya dari GPDI Bu. Iya. Saya memang lihat kalau pengajaran eskatologi dari GPDI dengan GPT Petra itu sama. Iya. Ya, sama. Tidak beda. Hanya maksud saya kasih yang ahlinya. Karena itu bicara tentang tafsiran. Eskatologi itu kita bicara tentang tafsiran. Paling bagus mungkin panggil hamba-hamba Tuhan dari Petra yang bisa mengajarkan tentang eskatologi. Artinya kecuali kalau kita bicara tentang garis besar, karena eskatologi itu bicara begini: menjelang, saat, dan sesudah. Itu tafsiran semua di dalam. Itu harus kita punya namanya, kita ada di satu denominasi, satu gereja. Jadi gereja-gereja ada yang namanya dogma dan doktrin. Dogma dan doktrin itu beda ya. Dogma itu yang diajarkan oleh denominasi dari ilhaman Roh Kudus dan dikonversikan ke firman Tuhan melalui kebenaran firman. Tapi kalau dogma itu yang saya pahami, dogma itu biasanya orang berdoa langsung dia dapat hikmat, dia dapat ilhaman roh, dia bikin pengajaran. Jadi makanya banyak sekali pengajaran yang agak susah. Jadi mungkin kalau garis besarnya mungkin kita bicara tentang garis besarnya mungkin bisa, tapi kalau sudah masuk dengan pengajaran itu seiring. Kita akan berbicara tentang 70 bicara lagi kuda merah, kuda hitam, kuda itu panjang Pak. Itu pelajaran. Itu pelajaran. Berarti ambil waktu ya sendiri ya untuk klik kita ya. Iya, kalau kecuali kita bicara secara garis besar tentang menjelang, saat, dan sesudah, itu mungkin bisa. Tapi kalau kita bicara tentang pelajaran eskatologi, karena eskatologi itu pelajaran, itu rumit. Tidak rumit sih, tetapi artinya paling bagus kita berikan kepada memang pengajar. Ya, memang orang ada pengajar sekolah Alkitab. Ya saya ikut petasamannya Pak Paulus Jerica sama, saya konfirmasikan dengan GPDI punya sama. Sebelum saya ke Petra kan sama pengajaran tentang dogma sama Allah Bapa, Anak sama Roh Kudus sama. Hanya perlu kita harus bicara tentang itu wahyu itu hati-hati, karena memang perlu orang yang khusus. Memang dia pengajar. Karena sudah berkembang ini pengajaran tentang eskatologi ini sekarang berkembang. Ya, pendeta doa Kalau nanti Wisman Pantai baru kita bicara eskatologi, kita stres. Kita mau santai ya. Kita mau nikmati alam. Kita mau nikmati
Kalau kita masuk di dalam pengajaran, bisa-bisa kita pulang stres semua. Saya ada bukunya, nanti saya bisa kasih Bu ya. Iya. Tetapi sudah dicoret-coret itu. Karena kami waktu belajar saya nanti, Nggak apa-apa. ya, nanti saya coba kasih. Biasanya coret-coretan itu yang paling penting nih. Nanti saya kembali. Iya. Oke, kita kembali kepada Theo. Terima kasih untuk sharingnya Mati, Katrina, Daniel, dan semua teman-teman. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan itu dapat menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kita. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu saya minta Ibu Seri untuk membantu. Terima kasih Bapak atas sharing yang kami lakukan Tuhan. Biarkan kami makin mendekat dengan makin mengerti dalam ayat-ayat firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kami. Ubah hidup kami agar makin mendekati Engkau Tuhan. Ubahlah hidup kami tentang Engkau Tuhan. Saatnya kami akan memberi persembahan berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Agar persembahan yang kami berikan untuk dipakai nama kemuliaan nama. Semuanya serahkan dalam tanganmu dalam nama Yesus. Satu pujian. Saya persilakan kepada Pak Daniel sekalian doa berkat. Baik, mari kita berdoa. Mungkin ada yang mau didoakan sebelum kita berdoa. Ada teman-teman yang sakit atau ada yang kebingungan. Mata sakit. Semua badanku dari atas sampai bawah, udah mampu sakit kan? Dibilang saya sehat, saya Betul, tinggal sampai Oma Hermin. Herman. Ada lagi yang lain? saya Pak. Iya. Saya tahu ya. Ada lagi? Oma Hermin ya? Ibu sudah selesai tahu dulu dia. Dia belum. Oh ya kan. Oh, iya. Ibu dia. Iya kan. Baik, mari kita siapkan hati, kita sehati. Kita satukan hati dan kita sama-sama berseru memanggil nama Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat lawatan Tuhan, buat berkat Tuhan yang Engkau telah berikan bagi kami Tuhan Yesus. Kuasa kasih-Mu, kematian-Mu, mendeklarasikan kehidupan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Kebangkitan-Mu Tuhan Yesus meneguhkan iman kami bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, hebat, ajaib, dan luar biasa. Dari kebangkitan-Mu itu Tuhan, Engkau telah mengangkat segala kutuk kami, mengangkat segala sakit penyakit kami, dan Engkau memberikan kami kelepasan, kebebasan untuk berseru memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Malam ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan Yesus, mengakhiri pertemuan kami, klik ibadah, klik eklesia pada malam hari ini Tuhan. Kami menatang ke dalam tangan kasih setiamu Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami, keluarga kami yang mengalami kelemahan Tuhan.
Mari Tuhan Yesus, Engkau melawat mereka. Saudara Meti, Tuhan Yesus, dalam kelemahan tubuh, Engkau jamah, Engkau sertai, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan kondisi tubuhnya Tuhan, bagian tubuh yang sakit oleh bilur-Mu, Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahan Tuhan terjadi dalam tubuhnya, sehingga terus Tuhan mengalami kemenangan, Tuhan mengalami pemulihan dalam tubuhnya, untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Segala pergumulannya, segala kerinduannya, segala keinginannya, hasratnya, biar Engkau selaraskan dengan rencana-rancangan Tuhan dalam hidupnya. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bawa ke dalam tangan kasih-Mu Ibu Oma Hermin yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit saat ini. Tuhan tolong, Engkau ada di sana juga melawat, menjamah tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga dia boleh mengalami jamahan Tuhan, mengalami kesembuhan Tuhan Yesus. Juga Ibu Ludia kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan hiburkan, Tuhan jamah kondisi tubuhnya Bapa dalam kelemahan tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Apabila ada obat-obat yang diminum, Tuhan, itu menjadi saran yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan Tuhan Yesus. Memberkati semua makan minum dari anak-anak-Mu Tuhan Yesus, itu menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh mereka. Terima kasih Bapak, anak-anak kami yang mengikuti ujian sekolah, Tuhan juga tolong, Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat Bapak. Bahkan yang Tuhan Yesus, saudara keluarga Anda, tolong kerabat kami dimanapun mereka berada, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bila kami sehati sepikir seiman, berseru dan memanggil nama Tuhan, Tuhan dengar setiap seruan doa, jawab dan menjawab anak-anak Tuhan, anak-anak yang senantiasa berseru kepada. Kami percaya Tuhan akan ada mujizat, akan ada kesaksian bahwa Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu keluarga di tempat ini, Pak Hendra bersama dengan Ibu Ruth dan seisi rumah tangga di sini Tuhan, anak-anak yang ada, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Apapun yang menjadi pergumulan daripada keluarga di tempat ini, Tuhan tahu, dan Tuhan adalah ahli untuk memberikan jalan keluar dan kelepasan. Tuhan mampukan dengan kuat kuasa-Mu Bapa, mereka akan melihat kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan, bahwa sungguh Yesus Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup memberkati kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Segala sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami lihat, dan yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang disediakan oleh Allah kami yang hidup, Allah yang perkasa dan bagi keluarga di tempat ini. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan pengurus eklesia, Tuhan memberkati, Tuhan tambahkan hikmat kesehatan bagi klik eklesia ini, Tuhan persaudaraan Tuhan, sehingga saling bergandengan tangan, benar-benar Tuhan melayani, Tuhan melalui klik eklesia ini Tuhan Yesus. Kami saling membangun Tuhan Yesus, saling meneguhkan, saling menguatkan Bapak, untuk tetap bertahan dalam keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami sampai kedatangan yang kedua kali, menuju kepada kesumpaan dengan Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus, memberkati Ibu Tina, memberkati Ibu Rini yang Tuhan mengelola klik ini dengan baik, dan biarlah dengan hikmat Tuhan terus Tuhan Yesus tetap Tuhan membawa klik ini sampai kepada yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami sudah memberikan persembahan kami Bapak, ialah besar kecil persembahan kami, itu yang kami berikan Bapak bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan tidak melihat jumlah, kami percaya Tuhan melihat hati kami. Dengan segala kekurangan, keterbatasan, kelemahan kami, kesalahan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan mengampuni, Tuhan yang membenarkan, dan Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami akhiri klik ibadah kami malam ini Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan keluarga di tempat ini Tuhan, sertai dalam perjalanan tibakan di rumah kami masing-masing, untuk juga tinggal bersama keluarga di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami nikmati berkat Tuhan, kami terima berkat daripada Tuhan, memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan dan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah sejahtera daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini seterusnya sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkatilah kita sekalian, diberkatilah keluarga, rumah tangga kita, diberkatilah anak-anak kita, diberkatilah pekerjaan kita, diberkatilah usaha kita, diberkatilah kehidupan kita bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan berkat ini diberikan bagi kami semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami terima berkat Tuhan, alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.